bisnis yang tumbuhnya sangat cepat, omsetnya naik berkali-kali lipat dalam waktu singkat, pertambahan konsumennya naik sangat cepat, itu adalah kondisi yang berbahaya. Jadi kondisinya adalah bahaya, jangan senang dulu. Halo teman-teman Surya Online dan juga Tribun Jatim, kembali lagi bersama Akira. Nah, kali ini masih bersama Coach Ino yang akan membahas mengenai bisnis kuliner yang sedang teman-teman jalankan. Nah, hari ini pada episode kali ini saya dan juga Coach Ino akan membahas mengenai jebakan Batman yang bisa menyebabkan bangkrut. Waduh, ini adalah salah satu hal yang paling ditakuti oleh pengusaha, yaitu kebangkrutan. Nah, apalagi kalau pengusahanya udah kasih modal yang gede, Coach. Wah, ini perlu diperhatikan nih untuk teman-teman pengusaha semuanya. Apa yang menyebabkan kebangkrutan ini, jebakan-jebakan seperti apa? Nah, saya serahkan kembali waktunya kepada Coach Ino. Oke, pada materi kali ini judulnya adalah jebakan Batman ya, yang bisa menyebabkan bangkrut bisnis kuliner. Jebakan Batman seperti kayak gimana nih? Sekarang sebelum kita membahas ilmunya, saya mau tanya-tanya deh ke Mbak Akira. Waduh. Oke, gini Mbak Akira. Ya, kalau umpamanya Mbak Akira ya punya bisnis kuliner ya, punya bisnis kuliner. Kalau tiba-tiba suatu hari ya penjualannya, omsetnya pada suatu hari tiba-tiba naik 3 kali lipat sampai 5 kali lipat. Contoh, omset dari Mbak Akira mungkin ya per hari restorannya per hari itu 1 juta. Jadi sudah lama kata-kata 1 juta plus minus lah. Langsung pada suatu hari ya tiba-tiba omsetnya 3 juta per hari atau bahkan sampai naik 5 juta per hari, 5 kali lipat. Bagaimana kalau maunya dari Mbak Akira merasa bagaimana? Merasa senang nggak itu kalau punya omsetnya tiba-tiba naik berkali-kali lipat gitu loh? Oh, saya pasti seneng dong, Coach. Dapat duit banyak ya? Dapat duit banyak ya kan? Iya, harusnya saya seneng. Oke. Nah, terus gimana, Coach? Oke. Ingat ya pemirsa ya, tadi jawabannya dari Mbak Akira ini senang ya. Jadi harus dikunci dulu jawabannya, nggak boleh dirubah-rubah dulu ya. Benar-benar dikunci ya. Takut nih kalau udah gini. Jadi nggak boleh dirubah-rubah ya jawabannya. Baik. Oke. Jadi gini, sekarang saya akan bertanya ya pada Mbak Akira harus memakai kacamata sebagai konsumen. Jadi hanya pakai kacamata sebagai konsumen biasa, masyarakat biasa yang belum pernah punya bisnis sama sekali. Jadi kalau maunya Mbak Akira punya bisnis di rumah, tolong kacamata bisnisnya itu ditaruh dulu. Jadi hanya pakai kacamata masyarakat biasa. Kayak gitu ya. Sekarang gini Mbak Akira, kalau maunya Mbak Akira sebagai masyarakat biasa, konsumen biasa, apa alasan Mbak Akira dalam membeli suatu produk kuliner, makanan atau minuman? Apakah karena produknya aja? Kalau saya pribadi iya, jadi produknya memang harus enak dulu. Gitu. Enak dulu ya. Iya. Karena tempatnya Instagramable udah itu nanti. Jadi harus produknya. Karena produknya ya. Jadi kalau punya hal-hal lain nggak bermasalah ya. Nggak ngaruh saya. Sekarang ya pertanyaan selanjutnya. Kalau umpamanya Mbak Akira membeli di sebuah tempat makan atau restoran, Mbak Akira tahu dia tutupnya jam 8 atau jam 9 malam biasanya. Tapi jam 5 sore produk utamanya sudah habis duluan. Padahal bukanya masih lama gitu, tutupnya masih lama. Apa yang Mbak Akira rasakan pada saat datang? Sudah habis produknya, padahal masih lama tutupnya. Apa yang dirasakan Mbak Akira? Ya pasti sedih sih, Coach. Karena maksudnya kayak ya itu produk yang pengen aku beli tapi udah nggak ada. Karena apalagi ini belum waktunya tutup, harusnya kan masih bisa di restock lagi. Tapi itu nggak ada, malah ditutup gitu. Produk utamanya sudah habis, tapi produk-produk yang bukan unggulan, bukan utamanya mungkin masih ada gitu loh. Tapi saya lebih ini sih sama karena udah produk utamanya itu udah menyatu dengan saya produk utamanya itu. Jadi gimana yang dirasakan Mbak Kira apa nih?
Ya pasti sedih. Sedih? Oke. Nggak enak harus cari tempat lain. Oke. Buang-buang waktu lagi. Ucapan sedihnya ini yang tegas gitu. Sedih coach gitu. Jadi bukan ya kok habis sedih, sih gitu ya coach. Sedih ya? Oke. Iya. Sekarang gini Mbak Akira, kalau umumnya Mbak Akira memesan suatu makanan untuk acara di catering segala macam, ternyata catering itu terlambat mengantar makanan. Jadi makanannya itu datang pada saat acara sudah mulai atau bahkan hampir selesai. Bagaimana perasaan Mbak Akira kalau mengalami seperti kayak gitu? Oh, kalau ini sih pasti marah, udah nggak sedih lagi. Udah jenggot, ngambek sama penjualnya nih, nggak bakal diulangin lagi mau beli di sana. Oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya nih ya. Contoh, Mbak Akira lagi pingin makan di suatu tempat yang tempatnya jauh dari rumahnya Mbak Akira. Jadi lagi pingin banget. Mbak Akira pergi ke sana. Karena tahu biasanya jadwalnya hari ini bukan jadwal dia lagi tutup atau lagi libur gitu loh. Sudah jauh-jauh ke sana, ternyata tempat makannya tutup. Oke. Bagaimana perasaannya? Wah, kalau ini sedih juga sih coach, karena kan udah jauh. Oke. Buat ke tempat itu, padahal itu bukan jadwalnya dia tutup. Iya, karena mungkin alasannya, oh iya lagi ini yang jual lagi sakit gigi. Waduh. Atau ada kawinan atau apa gitu loh. Waduh. Jadi sudah jauh-jauh ke sana ternyata tutup gitu loh. Ya. Jadi gimana perasaannya? Agak sedih dan kecewa sih coach. Sedih dan kecewa. Dikerasin dong kata-kata sedih dan kecewanya. Jadi jangan sedih dan kecewa. Nggak kedengeran pemirsa gitu loh. Ya kalau misal kita udah jauh-jauh ke tempat itu, terus ternyata di sana nggak ada, di sana udah tutup, ya pasti sedih. Pasti kecewa ya? Juga karena kan ini bukan jadwalnya libur gitu. Oke. Jadi gini, kalau Mbak Akira sebagai konsumen, apa yang Mbak Akira rasakan dan lakukan mengalami hal-hal jelek yang tadi? Apakah mungkin marah atau kecewa atau kapok tidak mau membeli lagi di sana, atau bahkan menyebarkan ke banyak orang? Jadi diposting di Instagram atau di Facebook atau di status WhatsApp, terus gak usah kesana lagi gitu loh. Jelek segala macam gimana tuh? Kalau saya sih kayaknya kalau soal telat tadi pasti marah sih, pasti kecewa juga, dan pasti nggak akan ngulangin untuk beli di sana lagi. Oke. Gitu ya. Iya. Jadi kalau umpamanya di rata-rata ya, berapa kali hal-hal seperti itu Mbak Akira mau mengampuni mereka? Jadi istilahnya dikecewakan ya, beli jauh-jauh, produknya ternyata tutup, bukan bukan waktu dia tutup gitu loh. Berapa kali Mbak Akira mau mengampuni mereka, jadi mau membeli ke tempat sana lagi. Okay. Jadi mungkin sering mengampuni, jadi berkali-kali 10 kali atau 20 kali dikecewakan segala macam, tapi karena Mbak Akira pemaaf, jadi nggak apa-apa deh, saya tetap beli di sana. Atau mungkin dikasih kesempatan 2 kali. Ya, mungkin itu. Kalau saya sih kasih kesempatan 2 kali ya. 2 kali, bukan 1 kali ya? Kalau khusus yang telat 1 kali. 1 kali. Kalau untuk yang jauh tadi, mungkin jadi 1 kali itu atau 2 kali. 1 kali itu masih mau membeli ke dia, jadi masih mengampuni dia 1 kali. Oh gitu, ya 1 kali berarti. Atau 1 kali. Langsung nggak ada ampun, bener-bener tidak ada maaf, tidak akan beli lagi di sana karena saya sudah sakit hati. Nah, seperti kayak gitu. Iya. Yang mana? Ya. 2 kali. Satu kali. 1 kali itu khusus untuk yang tempat jauh dan yang udah tutup tadi. Tapi kalau tuh yang telat itu udah nggak akan diulangin lagi beli di sana. Tidak ada ampun ya. Tidak ada ampun. Sudah bener-bener cut ya. Sudah end. Sudah end. Oke. Saya tidak akan kesana lagi. Jadi Mbak Akira termasuk seperti kayak gimana pemirsa? Dia itu tipe pengampun, tidak ada ampun tipenya. Tidak ada ampun ya. Oke. Begini pemirsa. Biasanya ya, semakin lama seorang konsumen menjadi pelanggan sebuah bisnis kuliner, itu biasanya semakin besar
mereka mau memaafkan bila diberi hal-hal yang jelek, maksudnya ada komplain atau kecewa. Jadi meskipun ya sering dikecewakan, 10 kali dikecewakan, tapi karena konsumen ini sudah menjadi pelanggan setia semenjak 10 tahun yang lalu, meskipun 10 kali dikecewakan, dia akan mau memaafkan mereka, jadi masih tetap mau membeli lagi. Beda kalau umpamanya konsumen pertama kali membeli ya, dia sudah kecewa. Pertama kali nyoba sudah kecewa, biasanya mereka tidak ada ampun. Udah nggak akan mau beli lagi di sana. Sudah kapok, nggak usah beli. Atau malah ngomong ke banyak orang. Jadi seperti kayak gitu pemirsa. Sekarang ya, silakan Mbak Akira kalau umpamanya mempunyai kacamata pengusaha, silakan dipakai lagi kacamata pengusahanya. Ini kacamatanya saya pakai lagi nih. Oke. Sekarang kita ulangi lagi pertanyaan pertama. Bila tiba-tiba Mbak Akira bisnis kulinernya atau restorannya omset pada suatu hari naik 3 kali lipat atau bahkan 5 kali lipat. Pertanyaannya tadi, apakah Mbak Akira senang dan gembira? Tadi jawabannya gimana pemirsa? Senang dan gembira ya, omsetnya naik 3 kali lipat ya, atau 5 kali lipat ya? Iya betul. Ya? Saya senang. Senang ya? Ada saksinya loh ya. Jadi Mbak Akira ngomong tadi senang ya. Jadi gini, kalau umpamanya ya, pada saat omset atau konsumennya naik 3 kali lipat, bila 3 kali lipat itu adalah konsumen baru semua. Bila konsumen baru semua, ya. Kalau umpamanya konsumennya baru semua, konsumen yang naik 3 sampai 5 kali lipat itu, apakah yakin Mbak Akira bisa dengan membludaknya konsumen yang banyak itu jauh lebih besar daripada biasa yang Mbak Akira bisa handle? Apa yakin bisa melayani setiap orang dengan sempurna? Wah, ini benar-benar cocok sama judulnya nih, Jebakan Batman nih. Kalau seluruhnya customer baru, ya saya patut mempertanyakan nih, Coach. Apakah dia akan kembali lagi ke saya, beli lagi produk saya atau enggak? Nah kan. Jadi contohnya setiap hari itu biasanya melayani 100 porsi. Tiba-tiba pada suatu hari pembelinya itu 500 porsi. Ya pasti nggak siap sih, Coach. Apa yakin konsumennya itu nggak bakal nunggu lama? Apa yakin karyawannya itu karena digeruduk banyak orang nggak sampai salah ngasih garam? Jadi gula atau garamnya kebanyakan. Betul. Dan juga apakah sudah siap piringnya itu sudah siap? Nunggunya lama, masih nyuci, masih bersihin meja segala macam. Apakah konsumen benar-benar dilayani dengan sempurna? Kalau umpamanya jumlahnya 3 sampai 5 kali lipat daripada biasanya. Seperti kayak gitu. Jadi jawabannya gimana? Tetap senang dan gembira nggak tadi tuh? Kupuh sih. Kupuh kalau gitu. Karena kan memang kita biasanya ngelayanin untuk 100 orang. Tiba-tiba di hari yang nggak ada hujan dan nggak ada angin itu, 300 orang datang beli di tempat kita. Kan ya gimana? Kita cuman ada, anggaplah 3 orang pegawai di satu tempat itu. Yang biasanya untuk melayani 100 orang kan pasti nggak bisa kalau untuk 300 orang. Kitanya yang belum siapkan. Otomatis seluruh pembelinya, mungkin ada beberapa pembeli yang tidak terlayani dengan sempurna. Nah itu. Jadi gimana? Masih merasa, wah seneng, omsetnya 3 kali lipat naiknya gitu, seneng nggak? Nggak jadi seneng deh. Nggak jadi seneng, maaf ya, dihapus aja. Jadi seperti kayak gitu pemirsa ya. Karena kalau umpamanya ya omset naik berkali-kali lipat tanpa persiapan, kita sebenarnya jangan sampai senang, malah harus deg-degan, harus khawatir. Jadi berdoa, ya Allah, ini konsumen yang banyak ini mau balik lagi apa enggak? Dia kecewa apa enggak? Dia pulang grundel apa enggak? Atau jangan sampai mereka itu ngomong di sosial media jelek-jelek pada kami, tentang kami gitu loh. Kayak gitu. Jadi ya, kalau konsumen digeruduk segala macam, apakah bisa kita memilih? Contohnya, karyawan saya 1 nggak masuk, tinggal 2 orang.
Jadi hanya memilih, sudah deh, saya hanya melayani pelanggan lama aja, pelanggan baru nggak boleh beli. Mungkin nggak kayak gitu? Ya nggak bisa dong. Nggak mungkin kan? Ya, nggak mungkin. Jadi kita kan konsumen mau datang itu pembeli baru atau lama, ya kita harus melayani mereka dengan baik gitu loh. Betul. Jadi seperti kayak gitu loh. Jadi ya kuncinya pada materi kali ini ya, salah satu kuncinya bisnis yang tumbuhnya sangat cepat, omsetnya naik berkali-kali lipat dalam waktu singkat, pertambahan konsumennya naik sangat cepat, itu adalah kondisi yang berbahaya. Jadi kondisinya adalah bahaya, jangan senang dulu. Karena kebanyakan ya pengusaha kuliner ya tidak menyadari jebakan Batman ini. Jadi jebakan Batman ini ya sering membuat pengusaha kuliner bangkrut tanpa disadari. Contohnya ya, merasa bahagia saat bisnis kulinernya ramai, diantri banyak orang, omsetnya besar. Padahal bisnis kulinernya masih belum berumur 1 tahun. Jadi masih 3 bulan. 3 bulan orang banyak beli, pada antri segala macam, jadi viral segala macam dan lain-lain. Tapi ya dengan banyak konsumen baru mencoba beli, omsetnya tinggi, kita belum tahu mereka itu kecewa atau bahagia. Mereka mau nggak beli lagi? Karena ya bisnis kuliner kalau umumnya baru buka, kondisinya masih 3 bulan, masih 6 bulan, omset tinggi, banyak orang beli segala macam, jangan seneng dulu. Karena itu masa orang coba-coba, nyicipin, enak enggak gitu loh. Karena kalau umpamanya itu tidak enak, mereka tidak mau beli. Jadi bisnis kuliner yang aman itu adalah omsetnya sudah 1 tahun ke atas. Itu insya Allah sudah aman gitu, sudah stabil gitu loh. Jadi kalau belum 1 tahun, apalagi belum 6 bulan, jangan senang-senang dulu. Bener-bener deg-degan, banyak berdoa, banyak tahajud umpamanya, biar konsumennya itu mau beli lagi gitu loh, nggak cuma ngicipin aja. Jadi meskipun konsumen Anda, konsumen baru Anda sangat banyak, kuncinya adalah konsisten sesuai dengan standar. Jadi umpamanya pada saat konsumen rame atau sepi harus sesuai standar. Gimana caranya agar konsumen tidak lama nunggunya? Jangan sampai garamnya itu kurang sedikit, secuil atau kebanyakan. Akan menentukan konsumen Anda menjadi pelanggan, yaitu adalah dia mau membeli lagi terus menerus seumur hidupnya atau malah pergi pesaing. Jadi ini kuncinya adalah pertama kali dia datang. Kalau dia datang sudah Anda kecewakan, dijamin deh kemungkinan besar dia akan tidak mau menjadi pelanggan Anda. Apalagi pada dia datang pada saat rame, Anda tidak bisa menghandle semua secara sempurna. Seperti kayak gitu. Jadi pemirsa ya, tanpa standar yang jelas dan tertulis, sangat sulit memberikan pelayanan yang standar. Kuncinya adalah selalu konsisten pada semua konsumen. Jadi konsumen dia itu beli ke tempat Anda, ke restoran Anda, ke kafe Anda, dia jalan kaki pakai sandal jepit, atau dia datang dengan mobil mewah, atau dia konsumen datang pada saat masa rame banget, benar-benar membludak, atau konsumen yang datang pada masa sepi. Jadi harus sama semua standarnya. Seperti kayak gitu, itu adalah kunci agar konsumen mau membeli lagi. Di sini ya banyak terjadi ya. Saya mau cerita sebentar ya. Oke, baik. Banyak pengusaha kuliner yang ikut coaching saya pada kita bahas materi ini banyak curhat. Jadi contoh, ada pengusaha kuliner catering, dia biasanya 1 hari maksimal melayani 100 kotak. Oke. Jadi 100 kotak, dia kenal dengan seorang IO terkenal. IO itu dapat orderan dari instansi pemerintah. Pesannya nggak 100, dia pesennya langsung 1.500 kotak. Wow. 15 kali lipat gitu. 15 kali lipat tuh. Saya tanya sama pengusaha kuliner itu, waktu dapat orderan kayak gitu gimana, seneng? Wah seneng bos, gede banget duitnya gitu. 1.500 kali lipat gitu loh. Jadi makanannya diantar ke tempat acara instansi pemerintah itu segala macam.
ternyata ada 300 kotak itu basi. Wow. Pengusahanya tuh ini berpikir, kok bisa basi ya? Padahal loh, makanannya baru, standarnya bener-bener SOP segala macam dan lain-lain gitu loh. Bisa tahu nggak kenapa basi? Kenapa? Kenapa coach? Bisa basi, bisa bau. Terlalu lama atau mungkin ada beberapa makanan yang di dalamnya itu sebenarnya dia punya waktu di ruangan itu cuma sebentar, tapi si penjualnya nggak sadar itu atau gimana? Jadi karena lonjakan omsetnya 15 kali lipat ya, banyak orang-orang karyawan dadakan yang baru. Jadi dia itu lupa, simple lupanya. Kotak makanannya, setiap kotak makanan kan mesti ada bolongan kecil kan? Lubang udara itu, sama karyawannya lupa dicoblos gitu loh. Jadi nasi masih panas, nggak ada lubang udara, mulek di sana bau. Jadi cuma 300 yang basi. Langsung IO itu ngomong, ini 300 ini saya kembalikan, ini basi. 300 dikembalikan, langsung pengusaha ini minta maaf karena teman sendiri. Maaf ya, kami ini kekeluaran kami tidak akan mengulangi lagi segala macam dan lain-lain gimana. Teman sendiri. Terus saya tanya, dengan hal itu meskipun itu teman Anda, apakah ada pesanan lagi dari dia? Nggak ada pesanan sama sekali. Meskipun cuma lip service, oh iya saya tahu, saya memaafkan, ini kondisi yang ini di luar kehendak segala macam, tapi tidak ada ampun bagi dia. Padahal itu teman sendiri gitu loh. Betul. Jadi ya ini salah satu contoh pengusaha yang pernah saya coaching. Jadi kalau Anda mendapatkan pembeli atau omset Anda naik berkali-kali lipat dalam satu waktu, Anda mestinya jangan pernah senang. Jadi harus banyak berdoa gitu loh. Karena kalau umpamanya dalam jumlah besar ini mereka mau balik lagi beli lagi apa enggak gitu loh. Itu yang penting. Karena kalau umpamanya hal ini tidak dipahami, banyak terjadi. Omset Anda akan turun terus. Karena banyak orang komplain, banyak orang kecewa. Anda fokus gimana promo, diskon, endorse segala macam, membuat orang datang banyak lagi. Tapi karena Anda tidak siap, akhirnya kecewa lagi gitu loh. Jadi terus akan seperti kayak gitu. Dan hal itu kalau dilakukan berulang-ulang tanpa Anda menyadari jebakan Batman ini, dijamin deh bisnis kuliner Anda dalam waktu dekat bisa bangkrut. Jadi hati-hati dengan bisnis kuliner seperti kayak gini. Nah, Coach, ngomongin soal tadi standar gitu kan. Gimana sih para pengusaha ini bisa menentukan atau membuat standar mereka supaya para konsumen ini nggak lari gitu. Nah, gimana Coach? Jadi pemirsa, jawabannya tunggu pembahasan di episode selanjutnya ya. Jangan sekarang. Jadi bertahap ya. Jadi biar ini penasaran dulu. Seperti kayak gitu pemirsa. Sabar ya. Baik, sabar. Jadi teman-teman harus nungguin episode selanjutnya untuk pembahasan karena ini sungguh sangat menggantung. Jadi patut ditungguin untuk minggu depan untuk pembahasannya lebih lanjut standar. Tadi saya terakhir ngomongin soal standar. Gimana standar yang harus dilakukan sama penjual supaya pembeli itu tidak pergi ke pesaing, tetap beli di kita, setia sama kita, kita penghasilannya makin banyak. Nah, itu akan dibahas oleh Coach Ino minggu depan. Nah, untuk episode kali ini sampai di sini dulu ya Coach. Kalau begitu Akira pamit. Sampai jumpa minggu depan.